Halo guys, selamat malam guys. Ini saya dapat kiriman 2 unit inverter merek Fuji Electric dan saya disuruh setting hajat dan running stop. Dan sekalian katanya disuruh tutorial, suruh bikin tutorial lah. Beliau apa tuh namanya? Request disuruh bikin tutorial untuk setting hajat dan running stop untuk inverter Fuji Phoenix. Katanya beliau biar gampang karena orangnya udah tua. Orangnya udah tua, lupa-lupaan. Jadi kalau dibilangin sekarang besok udah lupa. Makanya saya disuruh bikin tutorial cara settingnya. Nanti kalau beliau lupa, ataukah saya kadang-kadang ya juga lupa, biar gampang tinggal nonton video ini aja. Dan request ini yang request itu adalah Bapak Edi dan Bapak Sugeng. Langsung saya publikasikan, sampai namanya saya publikasikan ini. Nggak terima ya udah, nggak masalah, terserah. Langsung aja kita bongkar dulu untuk tutup ininya, tutup terminalnya, dan kita pasang. Oh ya guys, ini inverter ini adalah 3 fase 380 aslinya. Karena saya nggak punya ini apa itu listrik 3 fase. Ini saya pakai step up. Jadi dari tegangan 220 saya naikkan ke 380, tapi tetap satu fase. Makanya ini kabel inputnya cuma 2. Nggak masalah, ini cuma dipakai uji coba aja, dipakai ngetes. Ini untuk motornya. Motor UVW. Udah, sekarang coba kita hidupkan ya guys. Sudah hidup guys, sudah hidup. Oh ya guys, ini inverter bekas. Ini inverter bekas, jadi settingannya kita nggak tahu. Ini settingannya udah bener apa belum, kita nggak tahu. Gini aja biar nggak ribet, kita reset aja. Jadi kita kembalikan ke settingan pabrik. Caranya gimana? Yaitu pertama-tama kita tekan program atau reset. Habis itu kita cari menu F. Nah, ini udah F ya. Kita tekan function atau enter. Terus kita cari pertama F00, ini menunya ini harus 0 guys. Kita enter. Nah ini udah 0. Ini kalau 1 ini nggak bisa di reset nanti. Ini harus 0. Habis itu kita masuk ke kita kembali dulu ya guys. Kita kembali, kita cari menu H3. Nah ini H, tekan function atau enter, ini H3. Habis itu enter lagi, ini 0. Kalau 0 ini masih standarnya. Misalkan kita mau ngereset ke pengaturan pabrik, pengaturan standar, ini harus dirubah ke angka 1. H3 tadi, menu H3 tadi harus kita rubah ke angka 1. Caranya gimana? Kalau ini cuma neken atas sama bawah aja, ini nggak bisa. Jadi kalau kita mau ngerubah ke angka 1, caranya dengan menekan tombol stop dan tombol atas. Kalau udah berubah ke angka 1, kita tekan function atau enter. Dia akan kembali ke pengaturan pabrik. Nah, habis itu settingnya gimana? Pertama-tama kita masuk lagi ke menu F. F00 udah, terus masuk ke F1. F1 ini menu apa? F1 ini adalah menu frekuensi common. Frekuensinya ini kita mau atur frekuensinya ini di mana. Itu kita tekan function atau enter dulu. Ini untuk standar inverter ini di angka 4. Angka 4 ini menunjukkan pengaturan frekuensi di potensiometer internal di sini ya guys. Di sini nih untuk angka 4. Kalau angka 0 ini di sini. Sini.
Jadi kalau kita rubah ke angka 0, nanti untuk pengaturan hajatnya di internal ini aja. Kalau 4 itu di potensiometer internal. Kalau 1 itu di eksternal pin 12. Kalau 2 itu di current, di ampere. Kalau 3 itu di pin 12 dan current, gitu aja. Mungkin kalau yang sederhana mungkin kita pakai antara 0 atau 4 saja. Ini biarin aja kita pakai yang angka 4. Kita tekan oke. Habis itu menu F2 guys. Menu F2 ini menu apa? Menu F2 ini adalah menu running stopnya. Running stop ini ada beberapa menu di F2 ini, yaitu diantaranya running stopnya ini kita pakai mana, internal apa eksternal gitu. Internal pun itu macam-macam, ada yang putaran kanan atau kiri. Kalau keterangannya di ininya itu, di manualnya itu putaran forward dan reverse itu. Jadi misalkan kita mau pakai eksternal, pakai forward atau reverse ini, kita ubah ke angka 1. Kalau angka 2 ini pakai keypad ini tapi putarannya forward. Kalau pakai 3 tetap di tombol keypad ini tapi putarannya reverse, itu aja. Karena ini saya cuma tak pakai uji coba, nanti misalkan dipasang di panel kita harus setting di angka 1 karena nanti eksternal ini CM sama reverse atau forward ini yang dipakai nanti gitu. Karena sekarang ini kita cuma nyoba di sini, kita pakai angka 2 aja. Habis itu masuk lagi ke menu F3. Menu F3 ini adalah maksimum frekuensi. Maksimum frekuensi biarin aja di 60. Oke. F4 itu bass juga sama, bass frekuensi di 60. Oke. F5 itu output voltage. F6 paling yang kita perlu juga di menu F7. F7 ini adalah akselerasi. Ini karena mau diaplikasikan ke exhaust kandang closed house itu, jadi untuk akselerasi deselerasinya kita harus panjang. Kalau standarnya di 6, dengan minimal kita pakai di 10 aja. Jadi untuk ayamnya itu biar enggak terkejut, untuk hidupnya itu biar slow 10. Tapi untuk akselerasinya di 10 dan deselerasinya ini kita pakai 10 juga. Oh ya, lupa tadi saya jelaskan untuk akselerasi dan selerasi itu apa. Akselerasi itu adalah time atau waktu dari start sampai ke putaran puncak. Itu waktunya itu adalah akselerasi. Kalau deselerasi itu kebalikannya, dari putaran puncak waktu di stop, itu dari putaran puncak ke motor sampai berhenti, itu waktunya itu namanya deselerasi. Udah, habis itu untuk F9 nggak perlu, F10 nggak perlu, mungkin F16 ya. F16 ini adalah minimal frekuensi. Minimal frekuensi itu gini, misalkan inverter ini kan nggak boleh di setting di bawah 20 Hz kalau kena beban. Bukannya nggak boleh ya, boleh-boleh aja, terserah sebenarnya. Itu kan untuk lebih amannya sebenarnya di atas 20, karena kalau di bawah 20 nanti inverter akan berat kerjanya tuh. Makanya biasanya saya settingnya minimalnya itu saya setting di 20. Jadi nanti meskipun diturunin sampai mentok, dia akan terjaga di 20 Hz, gak bisa
turun lagi untuk menjaga biar lebih aman gitu guys. Ya mungkin cuma itu aja, langsung aja kita kembali ke menu awal. Ini tadi disetting di potensiometer ya, potensio internal ya. Nah ini maksimal di 60, kita setting di 50-an lah. Habis itu ininya apa itu namanya, untuk running stopnya tadi kita pakai di tombol internal keypad. Kita coba hidupkan. Oh ya, tadi minimalnya kan kita setting di 20. Apakah mau dia turun di bawah 20? Kita mentokin aja. Nah, ini padahal udah mentok. Tetap dia terjaga di 20. Nah, itu fungsinya tadi untuk F16-nya. Kalau maksimalnya tadi kita setting di 60 ya. 60 udah maksimal, ini udah mentok. Oh ya, ini misalkan ribet ya, ini kan kalau pakai potensio dia terus goyang dia. Ini diputar dikit aja dia udah berubah. Dia udah berubah. Kalau misalkan kita pakai di ini atas bawah ini juga bisa. Kita stop dulu. Nah, ini kita masuk di menu F1 langsung. Nah, ini kita rubah ke 0. Kalau ke 0 ini nanti ini yang kita pakai. Kita enter. Situ kita kembali ke menu awal. Coba kita running. Ini masih minimal ya, minimal di 20. Coba kita naikkan. Ini udah nggak berfungsi. Kalau kita pakai apa itu pengaturan frekuensi di tombol ini, dia akan diem, nggak berubah, nggak apa itu lari-lari angkanya. Kalau pakai ini pasti lari-lari dia. Coba kita turunkan ke 40 ya. Dia akan stabil, dia akan diem kalau pakai pengaturan di sini. Lain sama ini, kalau di sini pasti dia naik turun angkanya, nggak mau diem dia. Nah, dan ini rencana ini kita mau pakai untuk running stopnya di eksternal sebenarnya, karena ini saya barusan cuma pakai nyoba biar nggak ribet, makanya saya pakai internal. Nah, coba aja kita pakai eksternal, masuknya ke F2. F2 kita rubah ke angka 1. Habis itu tekan function, kita balik ke menu awal lagi. Nah, ini runningnya di sini udah nggak mau, dia nggak bekerja. Kita harus pakai eksternal. Coba kita jumper dulu ya, kita carikan dulu apa ini. Nah, kita jumper pakai besi ini aja, yaitu untuk CM sama rev.
mau ini. Coba kita rubah lagi ini ke 0. Nah ini gak mau guys. Mungkin ini kurang keras, kita ini dulu ya, kita kerasin dulu bautnya, soalnya bautnya masih kendor. Oh ini guys, ternyata ininya ini di sos, ini pengaturannya ini di sos, harusnya di sing. Kalau di sos ini kita eksternalnya ini pakai tegangan dari luar guys, bukan dari inverter. Ini jemperan kita rubah ke sing ya. Situ kita coba lagi untuk ininya, apa itu programnya tadi itu yang dirubah. Untuk F2 kita rubah ke angka 1 ya. Ini angka 1 ini adalah untuk eksternalnya, ini angka 2 dan 3 itu untuk internal, ini forward dan reverse. Oke, situ kita balik lagi ke awal. Situ ini kita coba pakai CM sama reverse ya. CM sama reverse mau, sekarang CM sama forwardnya. Nah ini udah mau guys. Ini untuk CM sama reverse ini cuma putaran guys. Forward sama reverse ini putaran. Misalkan motornya ini kalau yang reverse ini dipakai motornya, misalkan ini putarannya ke kanan, kita mau ke kiri, kita rubah aja CM sama forward gitu, pasti dia akan berubah gitu aja. Udah, kayaknya cuman ini aja tutorial yang diperlukan sama Bapak Edi dan Pak Sugeng. Udah guys, gitu aja ya. Semoga video ini bermanfaat. Dah, salam sukses.